ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Ar-rabi'u al-ma'na anna ar-rabi'a min arkanis salati qiraatul Fatihati fil qiyami au badalahu fi kulli raka'atin min kulli salatin fardin aw naflin munfaridan kana al-musalli am imaman am ma'muman ma lam yakun masbuqan. Selanjutnya daripada rukun-rukun salat yang disebutkan oleh musannif Safinatun Najah adalah ar-rabi' yang keempat qiraatul Fatihah, membaca surah Al-Fatihah termasuk rukun. Jadi Al-Fatihah ini rukun, maka surah Al-Fatihah ini adalah surah yang wajib hafal. Jadi misalnya ada orang kada bisa membaca Al-Quran, paling kada hafal Al-Fatihah. Nah, jadi ini wajib. Yang orangnya nih, pokoknya kada belajar mengaji lah gitu. Kayak banyak supaya paling kada kewajiban tertunaikan, paling kada Al-Fatihah ini bisa membaca, yang zikir-zikir itu bisa membaca, lawan kayaknya tahiyat akhir selawat Nabi, nah itu minimal benar dah. Dengan itu bisa gugur dah kewajiban, itu yang standar minimal. Nah digawi itu aja, itu tidak Al-Fatihah. Nah, termasuk juga kekanakan halus atau orang yang hanyar berislam, Al-Fatihah ini juga yang pertama harus dipelajari, dihafali. Al-makna anna rabi'a min arkanis salati, rukun yang keempat daripada rukun salat adalah qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah fil qiyami, saat berdiri. Au badalahu, atau gantian Al-Fatihah. Ini berarti yang belum kawa membaca Al-Fatihah, ada memedahkan kau diganti zikir. Ini sementara aja, biasanya orang hanyar masuk Islam kah misalnya. Fi kulli raka'atin min kulli salatin fardin aw naflin, jadi membaca Al-Fatihah ini di sembahyang fardu atau di sembahyang nafil sunat. Munfaridan kanal musalli, sembahyangnya sendirian, am imaman, jadi imam, am makmuman atau makmum, malam yakun masbuqan, kecuali nya masbuk. Nah jadi selain makmum yang masbuk, entah sembahyang sorangan, jadi imam atau jadi makmum, dalam mazhab Syafi'i wajib membaca Al-Fatihah. Dalam mazhab Syafi'i itu selama lain pas masbuk, membaca Al-Fatihah wajib dibaca setiap rakaat sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Maksudnya apa gerang? Nah, maksudnya adalah dalam mazhab Syafi'i itu sembahyang apapun, zuhur, asar, maghrib, isya, itu setiap rakaat berarti ada 17 rakaat. Paling kada kita sehari semalam itu 17 kali membaca Al-Fatihah dalam mazhab Syafi'i. Di mazhab yang lain, itu maksudnya bila nyapian sembahyang di masjid yang kada memakai mazhab Syafi'i, nah itu Al-Fatihah ini kada dibaca bila jadi makmum pas sembahyang benyaring. Nah itu lain mazhab Syafi'i. Misalnya kayak sembahyang maghrib, jadi ada di luar mazhab Syafi'i yang kada mewajibkan makmum membaca Al-Fatihah waktu sembahyang fardu berjamaah. Ini misalnya waladhdallin amin. Nah, makmumnya berdiam aja. Imamnya harus membaca surah. Nah, makmumnya kada membaca Al-Fatihah. Nah, itu lain mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i, sorangan berjamaah imam ataupun makmum wajib membaca Al-Fatihah. Waladhdallin amin, baca bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Dalam mazhab Syafi'i membaca Al-Fatihah itu wajib di setiap rakaat. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sembahyangnya orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Jadi membaca Al-Fatihah berdiri atau berduduk itu nah.
Yang penting pas imbah takbir Al-Fatihah pulang rukunnya. Benar itu. Berdiri atau berduduk. Nah. Fa in ajaza an qiraatil Fatihah. Nah, bilanya kada kawa membaca Al-Fatihah ya tadi orang hanyar Islam itu. Apa yang dibaca? Qara'a sab'a ayatin min ghairiha minal Qur'an. Membaca 7 ayat dalam Al-Qur'an. Gegantian Al-Fatihah 7 ayat. 7 ayat itulah berarti Al-Ikhlas tambah apa ngarannya nih? Al-Kautsar. Al-Kautsar itu 3, inna ata'ina al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'akal abtar. Itu batu qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu. Paling kada itu bilangnya orang yang belum kawa hanyar bayi Islam gitu. Nah, apalagi ya? Udah itu aja. Wa yusannu an takuna murattabatan wa yushtaratu an takuna hurufuha qadra hurufil Fatihah. Nah, tapi yang surah Al-Kautsar lawan Al-Ikhlas tadi kawalah jadi gegantian Al-Fatihah. Syaratnya adalah antakuna hurufuha qadra hurufil Fatihah. Hurufnya itu kegantian ayat gantian Al-Fatihah itu hurufnya harus kayak surah Al-Fatihah. Sama lah ya. Coba kita hitung misalnya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bis mi Allah tuh ada 8. Alif lam ha. Bismillahi ar-Rahman lah. Alif lam ro ar. Sebelah 10 dah ar ha roh ma nir nun alif lagi alif lam ro ha rohim ya mim. Hari 19. Bismillahirrahmanirrahim. Inatena Kautsar belum? In alifnya i batu nun alif. Ini kada dihitung tasdid lah. Dia tasdid itu sebujurnya dihitung 2. Harus kita hitung dulu. Inna a toy na dudeng kaf batu ada alif lam kal kau sar kurang 3. Berarti cari surah lain apa duha kah terserah aja. Pokoknya yang kurang lebih kayak surah Al-Fatihah. Tasdid sujudnya dihitung 2 bang. Ar-Rahman makin banyak lagi. Ar-Rahman itu berarti alif lam ro 2 alif mim tuh dihitung 2 padahal mim lawan alif. Nah ada 8. Kurang lebihnya itu. Walau dhannan tapi berkira-kira aja itu. Berarti cari yang terbanyak supaya nyaman. Jangan terkurang. Fa in ajaza an qiraati syai'in minal Qur'an ata bisa ba'ati anwa'in minaz dzikr. Bilanya kada kawa membaca Al-Fatihah, kada kawa membaca 7 ayat daripada surah Al-Qur'an yang dibaca apa? Zikir. Baca zikir aja. Ini berarti yang dasar bujur hanyar berislam, yang bisa sembahyang. Apa bacaannya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Nah itu paling enggak itu dibaca pas 7 zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun. 7. Wali kauni hurufiha lam tablugh hurufal fatihati falyazid ma tablughu bihi qadraha walau bi takririha wa kadzikri ad-du'a. Nah, karena huruf yang tadi yang subhanallah walhamdulillah wallahu akbar tadi hurufnya kada sama kayak huruf Al-Fatihah, maka tambahi lagi zikirnya. Bisa jual yang ini tapi diulang-ulang supaya membanyakkan hurufnya atau tambahi doa yang lain.
Rabbana atina fid dunya hasanah, itu aja dibaca. Kada masalah. Inilah awam pengejadian lainnya. Maksudnya sepayah-payahnya di wadah kita bang lah. Amun di luar ada tahu bisa ya bang. Di wadah kita mun Al-Fatihah insyaallah mendengar aja gitu. Rancang aja mendengar. Cuma mungkin ada kejadian, mungkin aja tuh. Karena buta huruf di Indonesia ini termasuk tinggi. Buta huruf Al-Qur'an. Fa'in bilanya anak belajar Al-Qur'an datangi Abah Juhdi gitu. Fa'in ajaza an jami'i marra, tapi bilanya membaca Al-Fatihah kada bisa 7 ayat gantian Al-Fatihah kada bisa, membaca zikir kada bisa juga. Ini dasar hanyar-hanyar masuk Islam. Lawan kada tahu lalu bahasa Arab. Kayak apa bang? Waqafa wujuban qadra fatihatin mu'tadilatin walau dhannan. Nah kayak itu. Jadi bilanya kada kawal lalu membaca Al-Fatihah kayak apa bang? Ini berarti jam 9 pagi masuk Islam. Johor itu kan wajib sembahyang dah. Berarti kayak apanya sembahyangnya? Sembahyangnya berdiam aja. Jadi Allahu Akbar, kira-kira Allahu Akbar bisa aja bang? Allahu Akbar. Orang baca Al-Fatihah berdiam ya. Berjamaahnya berdiam ya. Sampai finish. Yang penting berdiri selawas biasa orang membaca Al-Fatihah. Nah, itu. Bilanya berjamaah nyaman benar toh. Tinggal pokok berdiamnya sampai finish. Nah, walil Fatihati syurutun satati. Jadi syarat-syarat Fatihah itu ada. Kan rukun qauli semalam ada ngarannya takbiratul ihram. Nah, itu yang kedua nih Al-Fatihah. Takbiratul ihram itu rukun qauli. Nah, dan syarat rukun qauli itu bujur atau huruf-hurufnya harus bujur. Jadi rukun qauli itu sah sesuai standar, hurufnya harus bujur. Takbir kayak itu juga lah. Iya, takbir itu adalah rukun qauli. Jadi membaca takbir Allahu Akbar itu harus pas. Pas kayak apa? Panjangnya pas, tasydidnya pas. Jadi Allahu Akbar itu Allah, di Allahnya ada tasydid. Allah di situ panjang. Allah di situ. Bilanya nang lain bang, Allahu Akbar. Nah, lain panjangnya atau bertasydid Allahu Akbar. Kada juga. Atau bertambah wow, Allahu Akbar. Labihan. Kawalah itu, kada kawa. Jadi bilanya rukun qauli dasar harus pas. Al-Fatihah bang sama lah, sama. Jadi Al-Fatihah ini per huruf sebujurannya dihitung. Standar membaca Al-Fatihah itu bujurnya itu harus per huruf kan. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu berarti huruf alhamnya itu tuh huruf terpaling. Kenapa gerang? Karena alhamdu pakai ha puang, lain pakai ha. Alhamdu. Nah, dan itu sebutin huruf luput. Itu Al-Fatihah. Jadi per huruf dihitung. Maksudnya harus bujur per huruf. Itu yang rukun keempat. Nah, tapi kan ada penjelasannya lain. Yang kelima al-khamis. Nah, sebagaimana dijelaskan pertemuan sebelumnya, kitab Safinatun Najah ini menyebutkan rukun sholat itu ada 17. Padahal di kitab ulama yang lain biasanya 13 karena ada pembedaan antara ruku dengan tumakninah. Nah, sini bunyinya al-khamisu ar-ruku'u as-sadisu at-tumakninatu fihi. Jadi rukun yang kelima ruku, yang keenam tumakninah waktu ruku. Nah, itu. Amun di kitab lain biasanya sekali aja. Yang kelima ruku dan tumakninah. Nah, itu. Al-makna annal khamisa min arkanis salati ar-ruku'u wa huwa lughatan al-inhina. Jadi ruku itu secara bahasa artinya al-inhina, bertunduk. Wa syar'an ayyan haniya bilan khinasin bi haitsu tunalu yaqinan rahatahu rukbatai. Nah,
Jadi ruku ini apa ngarannya? Bagian daripada rukun dan harus bujur-bujur rukunnya. Kadang barang aja. Yang penting tunduk sedikit aja. Nah, penting tunduk. Sembahyang bang, sembahyang yang orang berduduk kayak tujuh lah ya. Jadi sembahyang orang berduduk tuh misalnya kadang sujud tuh nak ada awak. Mbah bang nggak ya pak? Sembahyangnya berduduk, duduk nih sini. Sujud tuh ada awak. Maksudnya sujud, bangun pulang itu ada awak. Kayak apa bang berarti sembahyangnya? Nah itu berarti yang penting rukuk itu bertunduk, sujud itu terendah daripada rukuk. Jadi misalnya berdiri tegaknya kayak ini, rukuknya nang kayak ini, sujudnya nang kayak ini. Nah asal terendah daripada rukuk. Ini tergantung kondisi. Yang jelas rukuk dan sujud bilanya pas kada sembahyang yang standar, sujud harus terendah daripada rukuk. Nah itu. Lalu at-tumakninah. Nah, tumakninah itu apa? Sukunun baina harakatain. Jadi yang namanya tumakninah itu adalah sukun, tenang, berdiam, begana di antara dua rukun. Wal makna anna sadisa min arkani salati at-tumakninatu fi ruku' bi an tastaqir a'da'ul musalli bi haythu yanfasilu hawihi ilaihi an raf'ihi minhu. Jadi yang namanya ruku' itu tenang itu. Di dalam kitab selama topik itu sekadar membaca subhanallah. Jadi misalnya rukuk minimal benar malam yaqullahu kufuwan ahad Allahu akbar subhanallah. Nah paling kena itu amunya yang malam yaqullahu kufuwan ahad Allah ininya lambat ya udah Allahu akbar. Nah itu kalau jual. Makanya yang sembahyang laju itu yang itu bisa ada sambat membaca. Jadi paling kadang baca subhanallah, nah paling kadang itu. Jadi ada itu tumakninah. Nah, bila ada tumakninah bang, bilanya ada tumakninah, rukun dalam sholatnya ini berarti bermasalah. Apalagi sembahyang Jumat. Nah, maksudnya apa gerak sembahyang Jumat? Jadi sembahyang Jumat itu hukumnya wajib berjamaah. Nah, tumakninah imam, tumakninah makmum sangat penting waktu sembahyang berjamaah tuh. Karena apa? Karena bilanya imamnya tumakninah, makmumnya kada tumakninah, sembahyang makmum itu kada sah. Bilanya kada sah, maka jumlah orang yang ikut sholat Jumat itu jadi berkurang. Jadi maksudnya kayaknya kan sembahyang Jumat itu minimal 40. Misalnya orangnya anggap 40 nih. Beli mata kantut salah sembahyang Jumatnya kada sah, hadangin mah kantut ini bodoh, hanya sembahyang dulu. Nya harus mumpas. Itulah jadi rukuk dan tumakninah. Jadi yang namanya tumakninah itu adalah sukunun baina harakatain, tenang dulu di antara dua gerakan. Lalu yang ketujuh, amun rukuk ini termasuk rukun yang agak panjang. Jadi kawat panjang telawas. Kalau nyetidal itu lebih setumat daripada rukuk. Nah, warka'u ma'arraqi'in dalam Al-Qur'an itu ada. Karena posisi ruku ini adalah posisi kita menghormati Allah Subhanahu wa taala walaupun kada serendah sujud. Nah, tetapi ruku itu merupakan bagian dari ibadah dan salat itu digambarkan dengan orang-orang yang ruku. Dan di antara malaikat Allah Subhanahu wa taala itu ada yang tugasnya hanya ruku aja sepanjang masa. Ikan ruku aja nya. Ada bangkit. Lalu yang selanjutnya yang ketujuh tidak. Oh ya, ruku tadi dulu. Jadi ruku itu apa? Ini betulan. Lam yakullahu kufanat Allahumma. Nah, yang biasa ini
Jadi ini tangan menempel ke sini, nih menempel ke lintuhut. Ini hukumnya sunat. Jadi misalnya ada orang labihan, tangannya panjang, sini nah. Sahlah rukunya, sah aja bang. Cuma ada sesuai sunnah. Kalian tuh. Amunnya rukunya kayak ini bang. Kayak apa boleh gitu lah. Bilanya sakit pinggang, poha benar aja. Karena apa? Karena rokok tadi standarnya ahli hina. Nah kayak ini aja nak kawan. Amun ditarusakan kada kau lagi. Ini berarti kayak ini aja. Karena yang penting keturun. Sami Allah. Tapi bilanya orang sehat, nah ini juga, nah itu belum sampai. Tangannya di sini hukumnya sunat. Nah ini sunat. Ada yang ininya rata, ada yang kayak ini, ada masalah. Yang penting ininya berturun. Bebacaan bang rokok hukumnya kayak apa? Bebacaan waktu rokok itu hukumnya sunat yang subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi. Itu hukumnya sunat. Jadi misalnya membacanya sekali aja kawaja kurang pahala. Membaca 2 kali iya juga, idealnya 3 kali. Jadi yang paling pas 3 kali. Karena kawa 2 kali saja kurang pahalanya. Sekali kurang juga pahalanya. Kada bebacaan pas rukun nih kada bebacaan sahaja rukunnya. Kurang benar pahalanya karena kada bebacaan. Tapi yang penting gerakannya rukun tadi jangan kurang daripada lawasnya membaca subhanallah. Tapi enggak ada betul. Jangan kayak ayam yang tetet nah betul. Ada kelihatan. Yang video 7 menit 2 sembahyang tarawih 20 rakaat itu nyata benar dah luput pokoknya. Karena ada sampat. Yang makmumnya bang lah, imamnya kayaknya potongan sampat bang. Makmumnya sampat karenanya Allahu Akbar je belum lagi. Ya terluput dah tuh. Lalu i'tidal lagi. Al-i'tidalu lughatan al-istiqamah. Wa syar'an ayya'ud ar-raqi'u ila ma kana alaihi qabla ruku'i. I'tidal itu ngarannya istiqamah, tegak. Nah, secara fikih yang ngarannya i'tidal itu adalah bangkit daripada rukuk. Nah, itu ngarannya i'tidal. An-nasabi'a min arkanis shalah ayya'udal musalli ayya'udal musalli ba'da ruku' ila ma kana alaihi qabla. Nah, wa yushtaratu ini dalam i'tidal lah alla yaqsida bihi ghairahu. Jadi antah ruku' ataupun sujud. Jadi kada boleh ya anu kayak ini nah. Niat lain. Misalnya apa gerang? Nah. Sekalinya ada kuburan apakah? Nah, selajurnya rukuk. Nah, ada. Jadi dasar niat betulan hendak rukuk nah itu. Sama kayak i'tidal. I'tidal itu ini kan rukuk. Bangkit dari i'tidal itu dasar niat gesan i'tidal. Jadi bilanya misalnya nah dicocok kawan bangun nah itu bahasa jadi bahasa tahajud nah gitu tahajudnya nah itu bahasa no bangkitnya karena bangun i'tidal itu harus memang niat naik untuk i'tidal. Wa alla yutawwila ala dzikril masyru' fihi qadrul Fatihah fa'in fa'in tawwalahu bisa juga atau fa'in tawwalahu amidan aliman batalat salatuhu li'annahu ruknun qasirun wa ikhtara katsiruna kaunahu tawilan wa alaihi fala yadurru tatwiluh. Jadi dalam sembahyang itu ada ngarannya rukun tawil, ada ngarannya rukun qasir. Rukun tawil itu yang boleh aja belawas. Jadi kayak ruku sembahyang tuh di Banjar lah, ada beberapa masjid dasar lawas rukuknya atau sujudnya. Bisa membacaan tuh bisa kawa 7 atau 9 kali, Bang. Lawas itu. Ada masalah karena memang ruku itu rukun yang lawas.
Iktidal ini sebagian ulama memadahkan rukun qasir stumatja kada boleh lawas-lawas. Lawasnya itu standarnya kayak baca Al-Fatihah. Nah, lawasan kada mungkin mang iktidal itu. Cuma ada juga kelajuan. Sami Allah liman hamidah, Allahu akbar. Kelajuan. Nah, yang biasanya tersalah. Sami Allah liman hamidah. 1 2 3. Nah, sami Allah liman hamidah. 1 2 3. Nah, 3 rakaat, 3 kali berturut-turut itu batal. Berarti sami Allah liman hamidah. Nah, yang gara-gara lagi. Nanti ya. Sami Allah liman hamidah ini bisa kada kerasain. Pian di rumah lah video aja. Video sorangan aja. Bisa kada inget kan. Ya Allah. Apalagi bangun video, bangun guring, sembahyang itu bangun guring, sangat dingin. Ya Allah namilah 1 2 3, nah itu batal. Bawang kayak apa? Nah usahakan pas Allah namilah, tahan. Itu tadi tidak. Yang ngaran rukun tuh apanya gerang dalam i'tidal itu? Yang ngaran rukun itu adalah berdiri tegaknya. Itu rukunnya. Bebacaannya itu hukumnya apa? Sunat. Jadi bila kada ingat pembacaan kalimat sami Allahu liman hamidah karena itu sunnah, sembahyangnya sah, tapi pahala kurang, kada dapat pahala pembacaan. Saryawan maka sakit gigi pulang. Karena tapi kalau pembacaan, mbah apa ngapain dibaca? Al-Fatihah aja yang wajib. Takbir, Al-Fatihah, kayaknya tahiyat, ruku, sujud, kalau aku bacaan dia sakit benar. Kayak apa? Sahaja, cuma kurang pahala. Jadi sami Allah liman hamidah. Tangan bang angkat. Sami Allah liman hamidah, sama tuh sunat juga. Tapi bila yang angkat tangannya yang sami Allah liman hamidah, nah itu belum pas lagi. Harus diangkat. As-samin at-tuma'ninatu fihi. Yang ke-8 kita gila. Yang ke-8 adalah tumakninah waktu i'tidal. Nah, bihaitsu yanfasilu raf'uhu minar ruku' an hawihi ila sujud. Jadi harus tumakninah. Jadi kawa kelihatan perbedaannya antara sujud, i'tidal, antara ruku' lalu i'tidal lalu sujud. Ada yang Sami Allah liman hamidah langsung aja kada. Tapi kelihatan stop dulu begana setumat, itu bagian tumakninah. Sami Allah liman hamidah nafas Allahu akbar. Rabbana walakal hamdu. Itu ngaranya tumakninah. Dah, lalu sujud. At-tasi'u rukun yang ke-9. As-sujudu marratain. Sujud 2 kali. Nafas dah terakhir nih. Sujud itu lughatan at-tatamun wal mail wa qila al-khudu' wa tadallul. Wa syar'an sujud itu adalah merendahkan diri. Itu secara bahasa. Nah, tapi dalam istilah fikih maksudnya adalah mubasyaratu jabhatil musalli ma yusalli alaihi min ardin aw ghairiha. Kadza arrafahu al-aktsarun wa alaihi fa wada baqiyatal a'dha syartun lahu wa qila inna sujud waktu jamil a'dha sabah. Jadi yang ngaran sujud itu adalah mubasyaratu jabhatil musalli ma yusalla alaihi min ardin aw ghairiha. Jadi yang ngaran sujud itu adalah nih dahi mubasyaratu jabhatil musalli ma yusalli alaihi. Dahi ini ngaran sujud itu adalah dahi santuk ke bawah. Bilanya kada kayak itu bang, sujudnya salah, kada sah. Nah kayak pegerang, ya orang mau kopiah kayak ini nah kada sujud kada mana? Makanya ini diangkat supaya dahi karena padang sembahyang barang. Bilanya sini aja, bebisul, mana sujud? Kayak apa boleh aja lah, boleh aja bemereng. Nah asal dahi. Kemarin asal dahiyang karena sakit banget sihnya bisul kada awak. Karena sujud ini harus pakai berat kepala. Jadi misalnya
Nah isinya nih, nah itu berat kepala nih. Ini tapi bilangnya kada berat kepala tuh kan isinya kayak ini. Nah kada jadi ditikin, cuma ditikinnya kada lebih hemat bang, asal seberat kepala ya aja. Nah itu sujud. Biasanya yang orang kurang ini sujud nih di sini bang. Nah masuk rupiah nah beberang aja rapi bang kelihatannya misalnya bagus ini ya dahinya udah kelihatan. Nah makanya ini diangkat, nah supaya kan basurban bang sama lah ya juga makanya itu basurban. Jadi surban itu disolongkoyakan, paham? Soalnya dia melihat orang bang. Kan coba lihat khatib Jumat Rancak. Bila hendak sembahyang solongkoyanya sini pacul. Itu supaya apa? Supaya menghindari kalau pina nang solongkoy tadi tutupi dahi. Nah itu. Jadi bagusnya kayak apa gerang? Sebujurnya terserah kenyamanan masing-masing. Nah, tapi dijaga aja, yang penting ini kelihatan. Amunnya surbannya bang banyak di bawah itu lain. Jadi yang nengarannya pakaian itu yang di awak kita. Jadi surban solongkoy itu banyak sini itu bagian dari awak kita. Nah itu yang kada boleh disujuti. Tapi bilanya surbannya kita andak di bawah lalu kita sujud, itu kada apa-apa. Karena lain bagian dari awak. Nah ini yang dahi ini bang. Nah Mbah itu pulang kayaknya ada bang penjelasannya lebih lanjut. Cuma kayak ini bang, sujud itu dahi ini wajib kulit. Mbah itu tangan ini wajib bandak. Nah pakai sarung tangan atau kada, yang pentingnya bandak di tanah. Terserah aja itu. Bersarung tangan kada. Penting ini bandak di tanah. Dan tangannya harus kayak ini. Kayak ini bang, boleh aja. Yang penting ini di lantai. Adalah orang kada kayak itu, ada. Jadi sujud tangannya kayak ini nah. Atau kayak ini. Nah. Kan coba ya. Nah. Sininya kada kena. Nah, ini sujud, ada sujudnya kayak ini. Tangannya nah. Ini kelihatan. Nah, sujudnya kayak ini nah tangannya. Nah, sininya kada kena. Jadi sujud tuh kayak ini aja. Anak kayak ini bang, boleh lah terserah aja. Yang penting itu, walaupun kayak ini salah bang, bujur menghadap kiblat. Cuma yang paling urgent benar anggota tubuh itu santok di bawah itu, ini telapak tangan tuh kayak ini, anak kayak ini kah, Memang bagusnya memang kayak ini ada terbuka sedikit. Itu, ini ada orang kayak ini, ada kayak ini, ada sekalinya lah, kayak apa kan tangannya kayak ini. Apalagi lintuhut, lintuhut nyata dah kita sujud santok ke bawah. Kada orang kada bisa, yang pentingnya sujud pasti dah nih lintuhut santok dah ke bawah, mau kada ke bawah kali benar sujud. Ini nah lintuhut kada ke lantai kada mungkin. Nah lalu batis pulang. Nah ini pas terakhir. Jadi batis itu harus santok juga ke lantai batis. Nah amun kawa kayak ini, kada kawa paling kada santok. Yang orang bisa tersalah tuh kayak apa? Batisnya kayak ini. Nah pas sujud. Nah itu, atau batisnya diangkatnya. Jadi kayak apa? Ya tadi batisnya di bawah nih. Idealnya kayak ini. Kada kawajar 4 jari atau 5 jari sebuting ja, enggak apa-apa. Ada apa-apa sebuting, tapi yang penting ini yang lainnya coba kan diriakan. Nah, paling kada berdiri sini. Dibengkokkan sedikit barang. Sakit benar batis jar. Nah, santok ja. Enggak apa-apa. Karena sujud yang sempurna anggota tubuh dahi, tangan, lintuhut lawan batis itu harus santok di lantai. Lalu yang berikutnya al-asyiratu ma'ninatu al-makna anal asyir min arkanis shalah. Insyaallah ini di pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.